Halo semuanya, perkenalkan nama saya Igu Sikur Hagung Kadidu Ersana dengan nomor sambung F5212039. Kami adalah mahasiswa dari Universitas Tadulako, Fakultas Teknik di Prodi Sistem Informasi. Di video kali ini kami akan membahas mengenai penerapan data warehouse pada suatu perusahaan. Seperti yang kita tahu, data warehouse adalah suatu sistem yang digunakan untuk menyimpan, mengelola, dan menganalisis data dalam jumlah besar dan beragam dari berbagai sumber yang berbeda. Salah satu perusahaan yang menggunakan data warehouse adalah perusahaan BCA atau Bank Sentral Asia. Bank BCA ini menggunakan data warehouse untuk menyimpan, mengelola, dan menganalisis data dari berbagai sumber yang berbeda dalam organisasi, termasuk data nasabah, data transaksi, dan data keuangan. Data warehouse BCA juga memungkinkan Bank BCA untuk menerapkan model prediktif untuk mengidentifikasi tren dan pola perilaku nasabah, sehingga membantu Bank BCA untuk merespon kebutuhan nasabah dengan lebih baik dan meningkatkan kepuasan nasabah. Untuk lebih lengkapnya, mari langsung saja kita bahas. Bank Sentral Asia merupakan salah satu bank terbesar di Indonesia yang telah mengimplementasikan data warehouse dalam operasinya. Teknologi yang digunakan untuk membangun dan mengimplementasikan data warehouse di BCA yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Oracle Database. BCA menggunakan Oracle Database sebagai sistem manajemen basis data untuk menyimpan data dalam data warehouse. Yang kedua yaitu ETL Tools. BCA menggunakan ETL atau kepanjangannya Extract, Transform, Load Tools untuk memindahkan data dari sumber data yang berbeda ke dalam data warehouse. ETL Tools yang digunakan oleh BCA antara lain yaitu Informatica Power Center dan IBM InfoSphere Data Stage. Yang ketiga yaitu BI Tools. BCA menggunakan berbagai alat business intelligence seperti Oracle Business Intelligence atau yang disingkat OBI atau Microsoft Power BI dan SAP Business Objects untuk mengakses dan menganalisis data di dalam data warehouse. Yang keempat yaitu data mining. BCA juga menggunakan teknik data mining untuk menganalisis data dan menghasilkan informasi berharga dari data yang disimpan di dalam data warehouse. Dengan mengimplementasikan teknologi-teknologi tersebut, BCA dapat mengakses data yang terintegrasi dan terpusat dalam data warehouse, yang dapat membantu bank tersebut dalam pengambilan keputusan, yang dimana dapat membuat keputusan bisnis menjadi lebih baik. Baik, sekian untuk jawaban untuk nomor 1. Selanjutnya, saya akan menjelaskan jawaban untuk nomor 2. Perkenalkan, nama saya Noel Marsha Jonathan Wongkar dengan nomor sambuk F521-21010. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan yang dapat terjadi pada perusahaan BCA yang menggunakan data warehouse. Perusahaan BCA atau Bank Sentral Asia telah mengimplementasikan data warehouse untuk menyimpan dan menganalisis data dari berbagai sumber yang berbeda. Dan terdapat beberapa kelebihan dan kelemahan yang dialami oleh perusahaan tersebut. Berikut adalah kelebihan dan kelemahan yang dialami BCA saat menggunakan data warehouse. Kita mulai dari kelebihan. Kelebihan yang pertama yaitu terintegrasi dan terpusat. Data warehouse menyediakan data terintegrasi dan terpusat, sehingga memudahkan BCA dalam mengambil keputusan bisnis yang cepat dan tepat berdasarkan informasi yang akurat dan terbaru. Yang kedua yaitu analisis data yang lebih cepat dan juga efektif. Data warehouse memungkinkan BCA untuk mengakses dan menganalisis data secara cepat dan efektif karena data tersebut telah diolah dan disimpan dalam format yang dapat diakses dengan mudah. Yang ketiga adalah penghematan biaya. Data warehouse memungkinkan BCA untuk menghemat biaya pengolahan data karena proses pengumpulan, pemrosesan, dan penyimpanan data terpusat di dalam data warehouse. Dan yang keempat, kemampuan prediktif. Data warehouse juga memungkinkan BCA untuk membuat model prediktif yang dapat membantu bank dalam memprediksi perilaku pelanggan, tren pasar, dan pergerakan ekonomi secara umum. Selanjutnya, kita beralih ke kelemahan. Kelemahan yang pertama yaitu biaya implementasi. Implementasi data warehouse memerlukan biaya yang cukup besar untuk perangkat lunak, perangkat keras, dan infrastruktur jaringan. Dan kedua, yaitu ketergantungan pada sistem. Data warehouse merupakan sistem yang kompleks dan membutuhkan keahlian khusus untuk mengelolanya. BCA perlu memiliki tim IT yang kompeten untuk memastikan sistem data warehouse berjalan dengan lancar dan terus diperbarui atau diupdate. Kelemahan yang ketiga yaitu keterbatasan data yang diambil.
Data yang disimpan di dalam data warehouse hanya terbatas pada data yang telah dipilih dan diproses, sehingga data yang mungkin penting untuk pengambilan keputusan bisnis dapat terlewatkan. Kelemahan yang keempat yaitu kesalahan dalam pengolahan data. Kesalahan dalam pengolahan data dapat menyebabkan informasi yang dihasilkan dari data warehouse tidak akurat, sehingga dapat membahayakan pengambilan keputusan bisnis BCA. Baik, itu sekian penjelasan mengenai kelebihan dan kelemahan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sebagai perusahaan yang telah mengimplementasikan data warehouse, BCA atau Bank Sentral Asia menghadapi tantangan dan peluang yang perlu diatasi dan dimanfaatkan. Di sini akan saya jabarkan beberapa tantangan dan peluang yang dihadapi oleh Bank BCA saat mengimplementasikan data warehouse. Pertama, kita bahas tantangannya. Yang pertama adalah kualitas data. Kualitas data yang rendah atau tidak konsisten dapat mengurangi efektivitas pengambilan keputusan bisnis di Bank BCA. Nah, oleh karena itu, BCA perlu memastikan bahwa data yang masuk ke dalam data warehouse adalah data yang berkualitas tinggi dan konsisten. Yang kedua adalah keamanan data. Data warehouse berisi data yang sangat penting bagi Bank BCA, sehingga perlu dilindungi dengan baik dari ancaman keamanan seperti kebocoran data atau cyber attack. Yang ketiga adalah kompleksitas sistem. Implementasi data warehouse yang kompleks dapat menimbulkan masalah teknis dan memerlukan keahlian khusus dalam pengelolaannya, serta tentunya juga memerlukan biaya yang cukup mahal. Dengan tantangan yang ada ini, tentu ada juga peluang yang dapat dicapai. Misalnya, yang pertama adalah pengambilan keputusan bisnis yang lebih cepat dan tepat. Data warehouse memungkinkan Bank BCA untuk mengambil keputusan bisnis yang lebih cepat dan tepat, karena data yang terintegrasi dan terpusat memungkinkan pengambilan keputusan yang berdasarkan pada informasi yang akurat dan terbaru. Yang kedua adalah kemampuan analisis yang lebih baik. Data warehouse memungkinkan Bank BCA untuk melakukan analisis data yang lebih baik, sehingga dapat memahami tren pasar dan perilaku pelanggan dengan lebih baik. Kemudian yang ketiga adalah efisiensi biaya. Data warehouse memungkinkan BCA untuk menghemat biaya pengolahan data, karena proses pengumpulan, pemrosesan, dan penyimpanan data terpusat di dalam data warehouse. Yang keempat adalah kemampuan prediktif. Data warehouse juga memungkinkan BCA untuk membuat model prediktif yang dapat membantu bank dalam memprediksi perilaku pelanggan, tren pasar, dan pergerakan ekonomi secara umum. Nah, dengan mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada, Bank BCA dapat memaksimalkan manfaat dari implementasi data warehouse dan meningkatkan efektivitas operasinya. Oke, baik, selanjutnya kita akan membahas apa yang akan terjadi jika perusahaan BCA tersebut tidak menggunakan data warehouse. Tetapi sebelum itu, perkenalkan, nama saya Jeremy Renaldi Mansa dengan NIM F521211040. Jika perusahaan BCA Bank Sentral Asia tidak menggunakan data warehouse, perusahaan tersebut mungkin menghadapi beberapa masalah dalam mengelola dan mengambil keputusan bisnis berdasarkan data. Berikut adalah beberapa kemungkinan keadaan perusahaan BCA jika tidak menggunakan data warehouse. 1. Data tersebar dan tidak terintegrasi. Tanpa data warehouse, BCA mungkin memiliki data yang tersebar di berbagai sistem yang berbeda dan mungkin tidak dapat mengintegrasikan data ini menjadi satu set data yang terpusat. Hal ini dapat membuat pengambilan keputusan menjadi lebih sulit karena data yang terpisah sulit untuk dibandingkan dan dianalisis secara efektif. Yang kedua adalah analisis data yang lambat dan tidak efektif. Tanpa data warehouse, BCA mungkin memerlukan waktu yang lebih lama untuk mengumpulkan dan memproses data yang diperlukan untuk analisis. Hal ini dapat membuat pengambilan keputusan menjadi lebih lambat dan kurang efektif karena informasi yang digunakan mungkin tidak akurat atau terlambat. Yang ketiga adalah biaya yang lebih tinggi. Tanpa data warehouse, BCA mungkin memerlukan sistem dan infrastruktur yang lebih besar dan lebih rumit untuk mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data. Hal ini dapat meningkatkan biaya pengolahan data dan mengurangi efisiensi bisnis secara keseluruhan. Yang keempat adalah kurangnya kemampuan prediktif. Tanpa data warehouse, BCA mungkin kesulitan dalam membuat model prediktif yang dapat membantu memprediksi perilaku pelanggan, tren pasar, dan pergerakan ekonomi secara umum. Hal ini dapat membatasi kemampuan perusahaan untuk membuat keputusan yang berdasarkan informasi akurat dan terbaru. Yang kelima adalah tidak dapat memanfaatkan data sebagai sumber daya strategis. Tanpa data warehouse,
BCA mungkin tidak dapat memanfaatkan data sebagai sumber daya strategis yang dapat membantu dalam meningkatkan efektivitas bisnis dan memperoleh keuntungan yang lebih besar. Data yang tersebar dan tidak terintegrasi dapat membuat BCA sulit dalam mengidentifikasi tren dan pola yang muncul dan sulit untuk membuat keputusan bisnis yang lebih baik. Dalam kesimpulannya, tanpa adanya data warehouse, BCA mungkin tidak dapat memanfaatkan data sebagai sumber daya yang efektif untuk pengambilan keputusan bisnis dan efisiensi operasional. Hal ini dapat menyebabkan perusahaan menjadi kurang kompetitif dan efektif dalam industri yang semakin kompetitif. Oleh karena itu, data warehouse menjadi sebuah solusi penting dan strategi bagi perusahaan seperti BCA untuk mendapatkan optimal data sebagai sumber daya bisnisnya. Jadi demikianlah hasil penjelasan yang dapat kami sampaikan mengenai penerapan data warehouse pada satu perusahaan, yaitu Bank BCA. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Sampai bertemu lagi di kesempatan berikutnya.